Kali ini saya ingin memberikan tips ya, atau pengalaman menggunakan software Microsoft Project. Sebenarnya saya ingin memberikan tips yang advance ya, yang tips dan triks, tapi mungkin lebih baik dari awal dulu ya. Bagaimana kita menyeting Microsoft Project kita dan apa aja benefitnya setelah kita melakukan semua itemnya. Oke, jadi ini adalah project masih baru ya. Kita mulai dari task pertama dan sampai oke. Jadi mungkin part pertamanya saya ingin memberikan penjelasan tentang project ini, information project-nya. Kemudian bagaimana kedua adalah bagaimana mengisi task-nya. Task itu adalah item apa aja yang akan dilakukan. Kemudian bagaimana yang terakhir adalah schedule. Yang ketiga adalah schedule jadwal. Bagaimana project manager mungkin kerjanya cuma Senin sampai Jumat, mungkin untuk plannernya ada yang kerja sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu, atau tukangnya mungkin dia kerja terus full time karena mengejar target, maka kita bedakan berdasarkan time schedule-nya. Oke, yang pertama dulu ya. Pertama adalah project information. Kita bisa lihat di sini nih. Project information, durasinya kapan sih? Bisa kita bisa mulai dari 1 Mei hingga 6 bulan ke depan. Hingga di Desember deh. Kita coba 31 Desember dia harus selesai. Oke. Jadi kita bisa dapat project ini adalah jadwalnya adalah tanggal 1 Mei dan 31 Desember dengan kalender standar. Oke. Kalender standar itu termasuk karena maksudnya Sabtu Minggu itu libur gitu ya kalender awalnya. Karena kita punya start date. Oke. Selanjutnya kita rubah change working time jadi di sini. Nanti kita di sini udah standar ya, hari Sabtunya kita libur, Minggunya juga kita libur. Dan untuk project duration-nya mungkin kita ganti dia di hari kerjanya mulai dari ini ya, dari jam 8 sampai jam. Jadi kita mendapat pesan dulu. Working day-nya itu adalah Monday. Jam kerjanya itu 7.30 sampai jam 4.30. 4.30. Oke, jam kerjanya 8 jam. Oke, bisa dilihat ini ya, schedule. Oke, kita udah dapat secara defaultnya itu jam kerjanya. Kemudian yang kedua adalah membuat task name ya. Task name itu karena ini konstruksi bangunan, jadi kita menjadikan 4 item ya, mulai dari persiapan, pondasi, terus struktur, drainase, sanitasi, yang terakhir adalah finishing. Yang pertama kita bikin pekerjaan persiapan. Dan persiapan ini terdiri dari pembuatan di CAD sama pembuatan persiapan pompa sumur untuk kegiatan konstruksi selama fase konstruksi, kemudian pengukuran atau testing, kemudian biasanya itu dia setiap konstruksi itu ada pembatasnya ya, agar membatas area pekerjaan. Oke. Kita akan klik ini dulu ya, karena ini merupakan summary, ini adalah pusatnya dan ini adalah summary, maka kita klik
seperti ini. Terus kita bisa ada dua cara, yaitu dengan klik summarize. Dengan cara ini. Oke, jadi ini dapat totalnya berapa hari, mulainya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, pembuatan diri siket itu memakan waktu 2 hari. Dan startnya sama ya, seperti kapan dimulai dari konstruksi. 2 hari, kemudian pembuatan pompa itu paling lama 2 hari, pegesting itu 1 hari, pembatas itu 1 hari. Dan untuk kita tahu prosedurnya, urutan dari pekerjaannya, kita bisa klik prosedur ya. Prosedur predecessor ini kita bisa tahu posisi pembuatan dari siket, kemudian pembuatan pompa semut dan pengukuran ini berjalan berbarengan atau tidak, atau finish to start atau start to start, sama-sama bekerja. Jadi karena mungkin pekerjaan tukang ada awal ini cuma ada 3, mungkin kita bisa 3 atau 4 kita bikin ini berbarengan dengan jadi dia bisa diindikasikan ini sebenarnya tulisannya ini finish to start dengan 2. Kemudian pengukuran begesting ini karena tukangnya setelah membuat derek siket baru dia mengerjakan pengukuran, maka dia 2 start. Kenapa ya? 2 ini sorry ini start to start 2 ini harus pembatas area pekerjaan, pagar pembatas area pekerjaan ini mungkin setelah 4 ya, setelah 4 selesai dia tukangnya akan mengerjakan. Gimana kalau ini start plus 2 kita bisa edit juga ya dari task information ya, dan dia tidak ada lag atau delay-nya. Jadi setelah 2 status 1 maksud saya lupa. Jadi ini dikerjakan berbarengan dan start 2 hari, harusnya di barengan gini ya. Tanggal 1 dia berbarengan dengan personil yang berbeda, kemudian pembuatan derek siket melanjutkan dari 2 finish to start. Oke, dan yang ini adalah mengerjakan 3 finish to start. Nah, jadi di sini kita bisa kasih resource ya, tim 1. Biasanya kita kasih tim 1. Kemudian tim 1 juga. 1, 2. Oke, itu udah dapat durasinya dan start finish-nya dan predecessor-nya dan tim yang akan bekerja. Oke, ini ada summary-nya untuk pekerjaannya. Terus kemudian kita bisa klik ini sebagai otomatis ya. Jadi kita nggak perlu ngedit manual terus. Jadi schedule-nya adalah otomatis. Jadi ketika kita merubah durasinya menjadi 3 hari, dan otomatis akan berubah jika durasinya berubah, dia akan ikut berubah juga. Jadi tidak perlu melakukan
manual schedule. Dan kita bisa tahu bahwa 4 aktivitas ini membutuhkan 4 hari kerja dengan berupa 2 tim. 2 tim ini bisa dijabarkan berapa tukang, berapa pengawas, dan berapa helper ya untuk mengerjakan itu. Kira-kira video pertama ini dulu ya. Yang pertama, jadi saya jabarkan kembali. Yang pertama adalah melakukan project information, yaitu mengisi tanggal-tanggalnya, kira-kira berapa mulainya kapan dan kapan diakhirinya. Kemudian project calendar, kalender kita standar dan tidak ada pekerjaan malam atau 24 jam. Kita bisa tegaskan lagi di dalam ini, atau kita membuat exception ketika di hari Sabtu Minggu pada bulan apa kita akan melakukan working day, kita bisa ditambahkan di working day sini. Kemudian yang ketiga adalah membuat task pekerjaan, kemudian diberi summarize, dan kemudian diberi pedestrian. Jadi urutan pekerjaan ini harus jelas ya. Ini setelah ini setelah ini, durasinya juga harus clear, kemudian siapa yang mengerjakan. Oke, terima kasih, itu dulu.